Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuryani. Saya dari jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum saya menjelaskan materi yang saya akan sampaikan pada kali ini, sebelumnya mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Reaksi Kimia subbab reaksi heterogen, yaitu mengenai jurnal Age pada bulan Juli 2002 yang dimana berjudul Mini Structure Catalyst Bed for Gas Liquid Solid Multiphase Catalytic Reaction. Ya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Industri proses kimia membutuhkan model yang signifikan untuk reaktor dan peralatan proses. Di pabrik itu untuk mewujudkan penghematan biaya serta mendapat keuntungan yang tinggi. Dan proses hidrogenasi dan hydrotreating merupakan kategori reaksi katalis padatan, dengan bahan baku dari prosesnya berasal dari gas dan cair. Dan untuk reaktor yang dipakai yaitu reaktor packet bed dan trickle bed konvensional. Pengembangan teknologi reaktor untuk meningkatkan efisiensi dari reaksi proses bahan baku cair dan gas telah lama menjadi upaya penelitian teknik kimia. Dan untuk tinjauan pustakanya, ide reaktor mini structure diusulkan sebagai pendekatan realistis dalam reaktor packet bed dan trickle bed konvensional. Reaktor mini structure ini dengan reaksi fasenya yaitu gas dan cair. Dan reaktor ini berskala mini, berbeda dengan reaktor unggul berstruktur konvensional. Dan pada reaktor ini terdapat bukaan saluran pada lapisan katalis mini structure. Terdapat jarak yang kosong antar partikel sehingga tidak adanya penyumbatan. Pada reaktor ini juga terdapat monolit kodrat, di mana ditambah G alumina yang banyak diterapkan pada katalis logam yang diterapkan pada alumina. Ya, di sini ada contoh struktur dinding yang padat memungkinkan untuk membatasi gas dan cairan di dalam saluran. Ya, dapat kita lihat ya di sini ada gas ya, di sini ada gas, saluran gas, di sini juga liquid ya kan, dan di sini juga ada katalis bednya. Ya, di sini top distribusinya ya, di sini katalis modulnya dapat kita lihat di sini. Ukurannya nanti kalau di zoom seperti ini. Ya. Ini ukurannya. Lanjut lagi di sini. Masalah pertama dalam studi ini yaitu densitas katalis, di mana konversi meningkat jika jumlah pelet katalis dapat dikemas dalam reaktor. Jadi konversi dapat meningkat jika memaksimalkan densitas pemuatan katalisnya. Ya, masalah yang kedua yaitu tentang luas permukaan geometris, di mana laju perpindahan massa eksternal sebanding dengan luas permukaan eksternal katalis per unit volume di reaktornya. Katalis monolit itu dianggap sebagai katalis yang menguntungkan karena dapat menjadikan luas permukaan geometrik spesifik lebih tinggi dibandingkan reaktor packet bed. Ya, di sini ada mekanisme reaksinya dapat kita lihat ya, hidrokarbon dalam fase liquid dan hidrogen dalam fase gas menghasilkan yaitu produknya liquid. Ya, di sini proses-proses yang pada umumnya dilakukan dalam reaktor mini struktur ini ada stirene plus gas hidrogen menjadi etilbenzen, oktan plus gas hidrogen menjadi N-oktan, dan toluen ditambah gas hidrogen menjadi metil sikloheksan. Nah, di sini tipe reaktor yang dipilih. Ya, reaktor mini struktur ini mengacu ke reaktor packet bed dan trickle bed konvensional. Namun pada saat penelitian lebih mengarah ke trickle bed karena lebih menarik pengujiannya. Kenapa sih lebih menarik? Lebih menarik dikarenakan reaktornya itu menggunakan katalis padatan serta bahan baku dalam proses ini digunakan fase gas dan cair, sehingga menarik untuk meningkatkan kinerja reaktor dengan reaksi multifase di reaktor trickle bed. Ya, alasan pemilihan katalis, kenapa sih kita harus menggunakan katalis monolit pada mini struktur reaktor ini? Ya,
Di katalis monolit itu terdapat pada umumnya yaitu ada nikel atau alumina. Ya, katalis padat ini memungkinkan untuk membatasi gas dan cairan dalam saluran dan katalis logam yang aktif umum dipakai. Oke, lanjut lagi di sini proses dalam reaktor. Ya, di sini ada 3 zona ya. Di sini ada catalytic reaction zonanya, ada liquid flow-nya, dan ada gas flow di sini. Ya, di sini ada perpindahan masanya di sini, proses perpindahan massa. Oke, dapat kita lihat aliran diasumsikan sebagai gas kontinu dan cairan terdispersi, di mana 2 fase mengalir bersamaan. Cairan tersebut menyebar mengisi rongga di dalam pelet, dan aliran gas melewati saluran alternatif yang tidak terhalang oleh cairan. Ya, oke. Pada bahan baku yang tadi dalam proses itu dapat kita lihat ya, ada 3. Contohnya tadi ada stiren, oktan, dan toluena. Ya, dan di sini pembahasan mengenai toluena, di mana 100% hidrogennya itu sebagai koreaktan. Proses ini dengan katalis nikel atau alumina dihancurkan menjadi ukuran 335 mm dan 132 mm. Partikel serta dicampur dengan silikon karbon 60 mes. Dan untuk meningkatkan pembasahan, partikel dimasukkan ke dalam reaktor. Katalis direduksi in situ sebelum reaksi dengan mengalirkan hidrogen dengan tekanan 15 bar dan suhu 373 K selama 10 jam. Campuran hidrogen dan olefin toluena diumpankan ke reaktor dengan tekanan yang sama dan suhu antara 303 sampai 373. Ya, dapat kita lihat di situ bahwa dari penelitian ini, hidrogenasi olefin atas katalis nikel atau alumina dibatasi transfer massa di katalisnya. Konstanta laju meningkat apabila penurunan ukuran partikel. Sehingga penurunan partikel itu konstanta laju meningkat dengan penurunan partikel. Sehingga mengurangi ukuran partikel itu dapat meningkatkan kinerja dari reaktornya. Dan untuk mengurangi ukuran partikel juga dapat menurunkan tekanan di proses dalam reaktornya. Jadi sangat bermanfaat, bukan? Atas pengurangan dari ukuran partikel. Ya, di sini ada proses, ada contoh dari rumus-rumus yang diaplikasikan dalam mini struktur reaktor ini, yaitu ada XC. Ya, XC itu sebagai apa sih? XC itu sebagai konversi dari liquid reaktan dalam individual channel. Ya, di situ dapat kita lihat ada X-flow. X-flow itu adalah dari flow kondisi variabel, terus X geometri, yaitu channel geometri variabel atau saluran geometri, ukuran geometri saluran dalam variabel, dan lanjut lagi kondisi X reaction atau kondisi reaction dalam variabel kondisi reactionnya. Dan lanjut lagi LHSV dalam katalis. Ya, LHSV dalam katalis, apa sih LHSV dalam katalis? Liquid Hurley Space Velocity relatif. Ya, di mana di situ rumusnya adalah volumetric flow rate dari liquid dibagi dengan volume katalisnya. Lanjut lagi, untuk LHSV channel atau LHSV saluran, yaitu adalah volumetric flow rate dari liquid dibagi dengan volume salurannya. Lanjut lagi, LHSV dari bed, yaitu volumetric flow rate dari liquidnya dibagi dengan volume bed. Ya, lanjut lagi juga di situ ada rumus K apparent atau apparent first order rate constant, yang dimana yaitu dari persamaan TRK-nya lebih mengarah ke orde pertama. Rumusnya itu minus ln 1 dikurangi X, ya, dikurangi X dikali LHSV per 3600. X itu apa sih? X itu adalah konversi dari liquid reaktannya. Ya, di sini ada faktor yang mempengaruhi pada reaksi, yaitu kondisi aliran, faktor distribusi cairan, dan tekanan. Kurang lebihnya pembelajaran materi ini saya cukupkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.